Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Oke, gimana kabarnya Ukhti Nariska? Baik? Kabar baik Ustazah. Alhamdulillah. Oke, kemarin itu Ana sudah janji untuk merekam videonya, tapi qadarullah dari hari Sabtu itu Ana tumbang. Kok hari Sabtu Ya ya, hari Allah. Rabu. Rabu itu Ana tumbang yang dimana Ana tuh panas tinggi, demam. Kemudian apa namanya, Ana juga radang seperti itu ya. Jadi maaf, jadi untuk pertemuan kali ini kita akan gabungkan gitu Ya ya. nggak apa-apa Ustazah. Oke, Masya Allah. Nah, insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan membahas dua kali dua kali pembahasan yang dimana untuk materinya itu sebetulnya Anda punya, tapi bentuknya foto, gitu ya. Jadi bentuknya adalah foto, teman-teman. Tidak berbentuk PowerPoint seperti biasa, karena mungkin pembahasannya cukup singkat ya, dimana untuk bab 4 ini pembahasannya itu cukup singkat sekali, maka dari itu hanya berbentuk foto. Nah, jadi Anda punya solusinya agar teman-teman itu tidak bosan dan tetap memperhatikan, yaitu kita akan mencoret-coret di papan tulis putih, gitu ya. Oke, kita akan ada dua pembahasan pada hari ini, yaitu terkait apa? Oke, tahu? Tidak Us. Oke, nggak apa-apa. Hari ini kita akan membahas tentang hukum ro dan lamul jalalah. Waktu ini udah pernah mendengar tentang hukum ro belum? Sudah insyaallah Udah ya. rotas gitu. Oke. Jadi hari ini kita akan membahas tentang hukum ro. Nah, kita tulis dulu di sini hukum ro. Oke. Hukum ro terbagi menjadi berapa, yo? 2. Betul, ada dua. Ada tebal, ada tipis. Nah, sekarang kita akan ada beberapa keadaan di mana ro tersebut dibaca tebal dan ada beberapa keadaan yang di mana ro tersebut dibaca tipis. Yang pertama, kita yang tebal terlebih dahulu ya. Segala huruf ro yang berharokat fathah dan dhammah. Ro berharokat fathah dan ro berharokat dhammah. Itu kita baca tebal. Ro, ru, ro, ru, ru. Jadi cara menebalkan ro itu adalah yang pertama, sifat ro itu bergetar, teman-teman. Kemudian ya, mengangkat lidah tersebut itu mengangkat kepada langit-langit dan sedikit didorong, boleh teman-teman mendorong dengan sedikit memonyongkan bibir teman-teman. Gitu ya. Ro, ru, ro, ru. Kemudian sekarang pertanyaannya, Ustazah, gimana terus kalau misalkan ro tersebut sukun, ya enggak? Kalau ro tersebut sukun, maka kita lihat dari huruf sebelumnya. Huruf sebelumnya harus berharokat fathah dan dhammah. Gitu ya, dilihat dari huruf sebelumnya. Kemudian kita cara bacanya terlebih dahulu. Aru, uru, aru, uru. Nah, teman-teman, tapi tidak boleh menghilangkan betul-betul kesempurnaan harokat. Jadi A-nya kita mangapkan dulu ya. Kita buka dulu. Jangan udah langsung masuk kepada ro, fokus kepada ro tebalnya, tapi kita sempurnakan harokat kita. Aru, aru, aru. Seperti itu ya, teman-teman. Kemudian kita lanjut kepada bagian yang ketiga,
Iya, nih. Ketika ada ro sukun, kemudian huruf sebelumnya sukun. Nah, itu gimana Ustazah? Seperti wal fajr, kemudian wal asr, itu gimana Ustazah? Ya. Jadi ada iltiko usakinain di sini, ya. Jadi ketika ada iltiko usakinain, iltiko usakinain di sini dia sukun karena wakof, di sini kebetulan sebelumnya adalah huruf yang sukun, maka kita lihat dari huruf sebelumnya juga u atau a, dhammah atau fathah. Contoh, ada kalimat wal fajr. Berarti itu tebal atau tipis? Tebal. Tebal. Kenapa? Karena ro di sini adalah huruf terakhir. Ya, huruf terakhir yang dimana huruf terakhir itu harus kita wakofkan karena dia harus kita sukunkan karena wakof. Kemudian sebelumnya adalah jim. Jim di mana dia sukun asli, kemudian huruf sebelumnya adalah huruf fa, di mana huruf fa dia berharokat fathah. Maka di sini kita kategorikan sebagai ro yang tebal gitu teman-teman ya. Kemudian Ukhtina Rizka pernah nggak lihat huruf atau kata yang seperti ini, contoh ya. Pernah kayak gini. Jadi ini tuh sebetulnya bukan dhammah, bukan sukun, tapi dia adalah dibilangnya itu adalah hamzah wasol. Pernah? Pernah nggak? Jadi dia itu pernah ya. Jadi hamzah wasol ini adalah hamzah. Ukti lulusan pesantren bukan? Bukan. Bukan. Masya Allah, tapi bacaannya oke. Hamzah wasol adalah hamzah yang bisa dibaca. Contoh, terkadang ada dia itu kadang dibaca u, kadang dibaca i, kadang dibaca a. Kayak urukud atau iruji'u. Jadi dia itu belum punya harokat. Hamzah wasol adalah hamzah yang terjadi ketika dia menyambung. Ya, ketika dia menyambung itu dia tidak terbaca. Qala ruji'u. Tapi ketika dia diwakafkan, huruf sebelumnya adalah wakaf, maka dia dibaca huruf hamzahnya. Irji'u. Oke, kita langsung aja di sini kita tulis ro sukun yang didahului oleh hamzah wasol. Kita tulis ya di sini ya. Ro sukun yang didahului oleh hamzah wasol. Anda ulangi lagi dari yang pertama. Apa saja yang harus dibaca tebal? Yang pertama, ro yang berharokat fathah dan dhammah. Kemudian yang kedua, ro sukun yang didahului oleh fathah dan dhammah. Kemudian yang ketiga, ro sukun yang disebabkan oleh wakof. Ingat ya, ro sukun yang disebabkan oleh wakof, yang dimana huruf sebelumnya adalah huruf yang disukunkan, dan huruf sebelumnya lagi adalah huruf yang berharokat fathah dan dhammah. Gitu ya. Kemudian yang keempat adalah ro sukun yang didahului oleh hamzah wasol. Oke. Kemudian kita lanjut yang terakhir adalah ro sukun maaf.
ro sukun yang huruf sebelumnya adalah kasroh, berharokat kasroh, akan tetapi huruf setelahnya adalah salah ini. Huruf isti'la yang berharokat fathah dan dhammah. Contohnya apa? Qirqasin. Qasin. Di sini huruf sebelumnya apa? Kasroh. Kasroh. Tapi huruf setelahnya apa? Huruf Huruf isti'la. to. Iya, huruf isti'la yang dimana dia berharokat fathah. Jadi huruf isti'la itu apa aja? Ukti tahu huruf-huruf tebal? Do, apa lagi ya? Iya, ayo, yang o. O. So. Betul. So. Terus To. so. Ko. Terus bo. Til. Terus apa lagi? Do. Qaf. Ya. Qaf. Iya, qaf. Oke. Jadi apa? Ko, zo, so, bo, qaf. Oke. Ini adalah huruf-huruf tebal. Contoh lagi. Miruso dan ya kan? Miruso dan kayak gini. Miruso dan kenapa ini tebal? Kenapa miru bukan mir? Kenapa bukan dinyengirkan? Kenapa miru? Kenapa harus diangkat lidahnya? Karena tadi ini huruf sebelumnya adalah huruf yang berharokat keras kasroh. Tapi kita lihat huruf setelahnya adalah huruf isti'la yang berharokat fathah. Itulah huruf hukum ro ya. Bacaan huruf ro yang harus dibaca tebal. Gitu ya teman-teman ya. Kemudian sekarang kita lanjut kepada ro yang harus dibaca tipis. Oke, ro yang harus dibaca tipis, yakni yang pertama adalah huruf ro yang berharokat kasroh. Ya, huruf ro yang berharokat kasroh. Kemudian yang kedua adalah ro sukun yang didahului oleh huruf yang disukunkan. Loh, kok ini begini? Nah, oke. Sekarang kita lanjut ya. Jadi ketika ada ro sukun, mana ini teman-teman? Aduh, hilang sebentar ya. Sepertinya hilang teman-teman. Oke. Bapak udah bilang yang rotatik saja. Oke, di layar aja ya. Oke, jadi kita langsung lanjut aja. Ketika ada tadi yang pertama apa? Ro yang dikasrohkan, ya. Kemudian yang kedua adalah ro sukun yang didahului oleh huruf yang berharokat kasroh. Dan yang terakhir adalah ketika ro sukun yang terjadi karena wakof, ya. Jadi ro sukun yang terjadi karena wakof, yang dimana huruf sebelumnya adalah huruf yang disukunkan
Dan sebelumnya adalah huruf yang berharokat kasroh. Contoh, witr. Witr. Jadi bukan witru. Bukan. Tapi witr. Witr. R, r, r. Kalau tebal, wal fajar. R, wal fajar. Yusr, bukharu. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke. Paham sampai sini untuk hukum ro? Paham insyaallah Us, tapi mungkin untuk prakteknya agak sedikit itu sih. Nah, ini dia. Jadi untuk praktiknya itu harus dibiasakan. Awal-awal dulu Ana pasti ya, bukan Ana aja, tapi teman-teman yang lain juga ketika awal-awal menemukan, oh ternyata kayak gini ya, ada perbedaannya ya. Itu terlihat sangat rumit, sangat sulit karena mulut yang kaku. Tapi ketika sudah dibiasakan ukti Rizka ketika membaca menggunakan makhorijul huruf, sifatul huruf yang benar, maka semuanya akan menjadi ringan. Gitu ya, mulut kita udah enteng kalau dibiasain. Oke? Oke, Ustazah. Oke, baik. Sekarang kita lanjut kepada hukum lam jalalah. Ukti tahu lamul jalalah? Lafaz Allah. Tahu lamul jalalah? Lafaz Allah. Iya betul, lamul jalalah adalah lafaz Allah. Lam jalalah. Lafaz Allah. Lafaz Allah ini terbagi menjadi berapa cara bacanya? 2. Dua, yaitu apa? Tebal dan Tipis. betul, tebal dan tipis. Sebetulnya ini sangatlah mudah ya teman-teman ya. Nah, bisa dilihat tebal dan tipisnya yaitu hanya dari huruf sebelumnya, harokat huruf sebelumnya. Kapan dia dibaca tebal, Uktina? Ketika berharokat fathah atau dhamma. Oke, betul. Sebentar ya. Dari harokat huruf sebelumnya. Oke. Tebal ketika huruf sebelumnya adalah huruf yang berharokat fathah atau dhammah. Contoh, ada yang tahu? Tebal apa ya? Qul huwallah. Betul. Huwallahu. Huwallahu. Jadi cara bacanya itu bukan huwaw, huwaw, bukan ada w-nya. Tapi lamnya itu diangkat. Qul huwallahu, huwallahu. Diangkat ke langit-langit. Qul huwallahu. Bukan ada w-nya, melainkan tadi lamnya, lidahnya kita angkat. Ini masih menjadi kesalahan banyak orang ya, teman-teman ya. Jadi ada w-nya, qul huwallah. Itu adalah bacaan yang kurang tepat. Huwallahu. Oke, sekarang kita beranjak kepada yang tipis. Berarti kalau tipis dilihat dari huruf sebelumnya, ketika huruf sebelumnya itu berharokat apa? Kasroh. Berharokat kasroh. Contohnya apa? Bismillah. Iya, jadi bukan bismillah, bukan, tapi menjadi la. Seperti kita melafalkan huruf la. Bismillahi. Ya. Jadi ternyata tadi ya, lamul jalalah, inilah alasan lamul jalalah ada yang dibaca Allah, ada yang dibaca lah. Karena apa tadi? Ternyata ada dua keadaan teman-teman.
Ada yang tebal, ada yang tipis. Dilihat dari apa? Dilihat dari harokat huruf sebelumnya. Jadi cara baca lamul jalalah ini bukan karena dari dulu tuh begini. Karena emang dari dulu tuh bacanya kayak gini, bukan. Ternyata ada cara bacanya. Ada hukumnya tersendiri. Tadi bahwa lamul jalalah itu terbagi menjadi 2 cara baca. Yang pertama ada yang tebal, yang kedua tipis. Tebal ketika apa? Ketika huruf sebelumnya berharokat fathah dan dhamma. Kalau tipis ketika huruf sebelumnya itu berharokat kasroh. Oke, sampai sini Ukti Rizka sudah paham? Siap, paham Us, insyaallah. Oke, Ukti Rizka. Ini Ana berpesan bahwasannya kita tuh udah memasuki pertemuan kedua di level keempat. Nanti insya Allah kita setelah mengadakan ujian di level 4 seperti biasa, kita akan mengadakan ujian kelulusan. Nah, ujian kelulusan itu apa? Dari awal sekali. Jadi dari pengenalan tajwid, hukum tajwid itu ada berapa? Ada 2 ya. Mengamalkan dan belajar, ya mempelajarinya. Sampai nanti akhir dari level 4 ini. Jadi mungkin di level 4 ini anak katakan pertemuannya akan singkat-singkat karena memang pembahasannya itu sudah mudah gitu ya. Tapi tugas Ukti Rizka dan teman-teman yang lainnya adalah nyicil murojaah dari level pertama. Terutama kalau Ukti Rizka bagian mat. Ya. Iya, gitu. Oke. Siap, insyaallah Us. Oke, jadi nanti Ana harapkan Ukti Rizka Semua materi penting. Ukti Rizka dan Ukti Wahyu bisa melaksanakan ujian kelulusan. Ya, jadi tidak hanya menyelesaikan level 4 ini, tapi juga menyelesaikan ujian kelulusan agar nanti dapat sertifikat ya. Gitu. Baik, level 4 ini level terakhirnya Us. Kenapa Ukti? Level 4 ini level terakhir. Betul. Dari tahun betul sekali gitu ya. Adapun nanti ketika Ukti Rizka ingin mengambil sanad bacaan, karena kan Ukti Rizka lihat juga bacaannya juga sudah bagus, alhamdulillah gitu ya. Nanti ada programnya tersendiri. Nanti di sana kita akan langsung mempraktikkan ya bagaimana cara membacanya. Kalau sekarang kan hanya teori-teori aja, tapi nanti dalam mengambil sanad bacaan Imam Hafiz nanti langsung dipraktikkan ya, gitu ya. Oke? Oke, Ustazah. Oke, baik. Barakallahu fiik. Ada pertanyaan tidak dari Ukti Rizka ini? Insyaallah cukup sih Us untuk terkait materi hari ini tentang ro dan hukum lam jalalah. Insyaallah paham. Baik, barakallahu fiik. Mungkin kita cukupkan ya untuk pertemuan kita pada sore hari ini. Kita cukupkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.